Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah Jalla Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jujur rahmat taufik hidayah inayahnya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram ya, guru kita Bapak Ustadz Dani Aki, Bapak Ustadz Warna, serta bapak-bapak. Alhamdulillah, walaupun yang hadir tidak banyak, tapi kita bersyukur ya, kehadiran bapak-bapak selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan mengenai bab sholat, sudah dibahas ya. Sebelum saya menyampaikan, mungkin menambahkan Pak, kalau tadi dibahas mengenai sholat berjamaah sudah disampaikan panjang lebar ya, nanti saya menyampaikan mengenai sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk itu yang tunduk, yang tenang ya. Dan juga selain sholat khusyuk ini ada nanti orang-orang yang muflis. Itu bagaimana orang yang sholat tapi bangkrut di akhiratnya. Nah ini banyak jadi materi itu Pak. Jadi kita nggak cukup hanya sholat, mengerjakan sholat tapi belum mendirikan, kira-kira masih banyak. Karena zaman sekarang itu yang ditangkap KPK itu bukan orang-orang nggak beribadah gitu kan. Bahkan di Departemen Agama kalau dapat lihat ya Pak, punya gelar profesor, doktor, ujung-ujungnya KPK Pak. Itulah orang-orang muflis. Atadarunal muflis, tahukah wahai sahabat kamu orang muflis? Itu luar biasa. Jadi orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakohnya bagus, hajinya berulang-ulang, tapi di dunia mencaci maki orang. Ini hati-hati. Berat itu muflis, hadisnya ada panjang tuh ya. Dan juga orang yang menuduh orang mencuri, menuduh orang zina padahal dia nggak melakukan. Terus orang yang memukul orang. Nah ini hati-hati nih kita, masalah di jalan sepele senggol dipukul orang. Kalau orang itu nggak memaafkan, di akhirat menuntut, ya Allah dulu saya dipukul si fulan bin fulan. Amalan kita diambil oleh mereka kan. Orang yang dianggap soleh di dunia itu mau kiai, mau ustadz, ulama bisa bangkrut. Kata Nabi yang bilang, atadarunal muflis, tahukah kamu wahai sahabat orang muflis? Sahabat menjawab, orang muflis itu nggak punya uang, nggak punya dia. Enggak, orang yang muflis itu di akhiratnya datang menghadap Allah, sholatnya bagus, sholat malam, zikir, wah luar biasa. Terus puasanya bagus, hajinya berulang-ulang, sodakohnya bagus, tapi di dunianya itu zalim. Tadi mencaci maki orang, menuduh orang, katakanlah menuduh orang itu zina, padahal dia nggak berzina. Menuduh orang itu curi dan terus memukul orang. Yang keempat adalah mengambil harta orang. Nah, bagaimana nih? Mohon maaf nih kayak kita nih. Hati-hati nih Pak. Mau 1.000, 2.000, 3.000, apalagi yayasan nih yang makan uang yayasan nih, berat nih Pak. Yang keempat tanggung jawabnya akhirat itu apa? Utang nih Bapak, kita korupsi. Ya kan? Sholatnya bagus, zikirnya bagus, muflis Pak. Jadi sholat betul kewajiban. Bagi sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa yang sudah sholat kau nggak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar?
Ini kan pertanyaannya itu kan, karena tidak ada rasa takut. Makanya Imam Malik mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jahil. Orang yang takwa itu al-khawfu minal jahil, orang yang takut pada sama luhur. Kalau takut di masjid takut, di luar takut, sendirian takut, ya kan? Ya ini apalagi kotak amal begitu dibuka, nggak ada yang lihat, nggak ada rasa takut kan? Karena butuh gitu kan? Al-khawfu minal jahil. Wa amalu bitanzil, orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan Rasulullah itu Sayyidina Ali mengatakan, menantu Nabi, sahabat Nabi. Bahkan aku bil qawli, orang yang menerima walaupun sedikit. Kalau bersyukur nggak ada orang putus asa, Pak. Ya. Bahkan aku bil istidadul liyumil rohil, orang yang mempersiapkan hari perpindahan dari dunia ke akhirat, itu repot. Nah, jadi kalau Bapak Bakr yang berat apa? Memakan harta orang lain. Bagaimana kalau korupsi, Pak? Gak seluruh rakyat Indonesia kan menuntut itu kan. Nah, ini harus diselesaikan di dunia. Nah, caranya gimana? Kalau saya pernah nyuri tetangga, ada solusi. Masa muda saya nyuri sepeda tetangga. Ulama ngambil gambaran gini, atau menyuri uang. Kalau bilang, Pak, saya dulu nyuri motor Bapak, Pak, dulu saya mencuri uang Bapak. Kalau kita ngomong gitu pasti dibenci tetangga kan? Bisa dilaporkan polisi. Solusinya, masukkan kotak amal. Ya Allah, dulu saya mengambil motor harganya umpama 5 juta, masukkan pahalanya untuk sekolah. Itu ulama gitu. Jadi kalau kita bilang, oh saya pernah ngambil duitnya Pak Muhyiddin, pasti Pak Muhyiddin nggak terima kan? Itu ada solusi. Jadi kalau bagaimana kalau kita korupsi uang yayasan, korupsi uang negara, tanggung jawabnya berat itu. Karena orang yang menginfakkan ke yayasan itu sama dengan niatnya itu sodako, Pak. Sodako itu milik siapa? Mustahik, orang yang berhak. Ada 8. Termasuk orang fukara wal masakin, termasuk orang-orang yang berhak 8. Orang fisabilillah, amin, orang-orang dan termasuk orang yang punya utang dan lain sebagainya, itu paling berat. Tadi sudah digambarkan sholat wajib, namun yang perlu kita jaga yang sudah sholat itu bagaimana supaya sholat kita itu nggak bangkrut, puasa kita nggak habis. Akhirnya dalam hadis itu digambarkan amal ibadah, amal orang-orang soleh itu dikasih kepada, diambil kepada orang yang dizolimi. Kalau kita nggak minta maaf. Jadi kalau kita korupsi ya kita kembalikan. Bagaimana cara kembalinya kan? Kita ngambil uang, kembalikan. Kita pernah ngezolimin orang, kita minta maaf. Makanya kebudayaan kita kan luar biasa. Selesai sholat kita salaman. Tapi salamannya kadang-kadang cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang bagus, mohon maaf Pak, maafin saya. Ya kan? Kita minta maaf, apalagi lebaran. Kita ketemu minta maaf. Apalagi teman nih, teman satu seprofesi itu kita kan kadang-kadang kan saling sodok menyodok, saling ini dan itu, ya kan, kita tetap minta maaf. Alhamdulillah. Apalagi waktu reuni kemarin kita ada kekurangan ya, kita belum sempat salam-salaman ya. Jadi karena waktunya harusnya waktu mau penutup itu kita salam-salaman, saling memaafkan gitu ya. Ya mungkin evaluasi tahun depan gitu diadakan saling maafkan. Karena bisa jadi kita pernah minjem uang tol nggak bayar ya kan, kita kan nggak ingat gitu kan dalam perjalanan kita. Itu Pak orang Pak. Baik, saya akan ini dulu baca sholawat dulu Pak. Ini ada sholawat, cuma hadisnya ada beberapa ulama menganggap hadisnya lemah. Namun ada beberapa ulama menganggap sahih, tapi itu kita nggak persoalkan karena perawinya dianggap ada yang tidak, hafalannya tidak bagus, tidak baik. Nah, tapi hadis lemah ini bisa diamalkan kalau dalam hal amalan ya. Jadi hadisnya yang artinya siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu 100 kali dalam satu hari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan ya dari ngerinya kubur, mendapatkan kekayaan dan terbukanya baginya pintu-pintu surga. Ini sudah terjadi Pak. Kalau Bapak nonton YouTube, itu YouTube itu ada baiknya dan enggaknya kan, tadi udah dibahas ya.
Jadi kalau kita yang tonton yang bagus ada contoh, saya terinspirasi juga anaknya Kiai Gus Ikdam di Jawa Timur terkenal. Beliau umur baru 31, mengamalkan sholawat ini rutin dan bahkan mengamalkan sholawat nariyah. Memang sholawat nariyah pun terjadi perdebatan, ada yang mengatakan ada yang boleh tidak boleh, beberapa ulama, karena khawatir kita terjadi kesirikan gitu kan, karena seolah-olah kita berharap kepada Nabi, padahal kalau ulama-ulama itu mengatakan namanya minta, istilahnya tawasul kepada Nabi. Amalannya luar biasa Pak, 4.444 itu dari dapat ijazah setiap hari, katakanlah setiap sholat sebulan. Ternyata beliau umur 31, luar biasa, dicukupin oleh Allah. Sekarang Bapak boleh lihat itu siapa, ada biasa aja, tapi beliau sampai diundang di mana-mana, ya kan? Luar biasa, baru sudah Allah jamin, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut ulama Gus Baha, ini yang kita terkenal juga beliau, ahli tafsir, kita ini kebanyakan mengamalkan permintaannya kita lebih banyak daripada memujinya, mengagungkannya, gitu Pak. Maksudnya gini, contoh umpama gini, kita baca istighfarnya cuma 3 kali, katakan baca subhanallah cuma 33 kali, alhamdulillah 33, tapi permintaan kita banyak, supaya rezeki luas, supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya jabatan, dari itu ternyata Syekh Hasan Al-Basri itu simpel gitu. Waktu didatang seorang Syekh Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, kecilnya dihitung-hitung sama Nabi, menjadi ulama besar. Ditanya, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya mempunyai problem keluarga, apa doanya? Baca istighfar. Datang lagi, ya Syekh Hasan Al-Basri, saya punya problem masalah rezeki, baca istighfar. 3 orang, 2 orang. Ya Syekh Hasan Al-Basri, saya tidak punya anak, baca istighfar. Terus muridnya bertanya, kok ini seorang ulama gak ngasih doa, cuma baca istighfar dan istighfar gitu. Ternyata istighfar itu termaktub di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Barang siapa yang Nabi Nuh ngomong sama kaumnya, wahai kaumku, bacalah istighfar, Allah akan mengampuni. Yursilis sama alaikum mitrara, Allah akan menurunkan hujan. Wayumditkum bi ambal, Allah memberi harta, babanin anak. Jadi orang nggak punya anak suruh istighfar. Tapi kita kan lebih senang kalau nggak punya anak, ya Allah berilah saya anak-anak. Cuma minta, ya Allah berilah rezeki. Berarti istighfar diperbanyak itu demi Allah nih Pak. Saya tidak punya apa-apa. Waktu itu gabung di majelis zikir Darul Iman. Mungkin Pak Pri tahu namanya Darul Iman, itu pusatnya di Langitan Tuban. Namanya Kiai Cipaki. Saya termasuk ikut belajar majelis taklim zikir Darul Iman. Ya mungkin zamannya termasuk Pak Trisno, Pak Almarhumah tadi. Ini cuma diijazahin istighfar. Waktu itu dikasih istighfar 333. Ternyata kalau kiainya ditanya, sudah amalin aja. Dari cabangnya Tanah Abang, kalau Bapak di Tanah Abang itu adanya majelis taklim Masjid Darul Iman di Duku Atas. Jadi setelah sebelum ring, masjidnya di bawah. Itu namanya Syekh Abdul Fatah, dulu terkenal jagoannya Tanah Abang. Luar biasa itu. Ilmu-ilmu yang kayak apa pun tahu. Kalau di Tasik namanya Kiai Haji Emon, itu terkenal juga untuk rehabilitasi tempat orang-orang yang kena narkoba dan sebagainya. Kalau di Citayam Kiai Haji Surya Dharma, beliau dulu jagoan Banten Pak, kereta api yang jalan itu didorong sampai gitu. Tapi takluknya dengan Kiai Abdul Fatah. Kalau di Jawa Timur namanya Ibnu Bapaki, punya putra Kiai Haji Fakih, Langitan Tuban. Jadi kalau Pak Primo silaturahmi namanya itu Langitan. Istighfarnya simpel Pak. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Yang ditanya, dulu kita amalkan Pak. Ternyata demi Allah saya, mohon maaf, saya sama dengan bapak-bapak.
9 ini kan perlu bukti kan. Bapak ngaji itu kan Ustaz ngomong doang, buktinya apa kan gitu Pak ya. 90 saya kerja di kantor pengacara notaris, 95 dapat hadiah rumah. Itu 10 juta dari bos. Saya jadi asisten Brigjen Jenderal. Kalau sekarang mungkin nilainya 500 juta, 95. Alhamdulillah perjalanan nol sama dengan Bapak, modalnya dengkul Pak. Anak kuliah bisa IPB, bisa UIN, umroh ada yang berangkatin. Bahkan usia yang sudah nggak punya kegiatan ada juga. Yang penting Allah cukupin, atau kanan atau kiri masih tiap hari masih bisa kan? Kan banyak teman-teman kita sudah pensiun, anak nggak bisa ngasih, rumah kontrak, masya Allah hidupnya susah kan? Karena nggak mau menjalani. Coba Bapak, nah ini ada amalan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak baca 99 setiap hari, ditutup terakhirnya shadiqul Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu insya Allah tadi kata Nabi, barang siapa yang membaca 100 kali, Allah akan memberikan jaminan aman Pak kita, dan juga akan memberikan menjauhkan dari kemiskinan, dan juga kita akan dijauhkan dari kubur. Nah, perbanyak istighfar. Bapak boleh lihat di situ surat Nuh ayat 10 sampai 12. Makanya kalau orang hidupnya susah, orang miskin, berarti kan kurangi banyak istighfar. Ini zikir istighfar ini 313 paling berapa? Yang utama Abdul di sepertiga malam. Kan kita niatnya pengen nyari rezeki kan. Selain sholat tahajud paling enggak 8 rakaat, witir 3. Sholatnya lillahi ta'ala. Zikirnya boleh karena kita punya urusan dunia, boleh kan minta. Namanya berdoa. Kata Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu niscaya akan kamu dijawab. Bahkan Nabi mengajarkan doanya, Allahumma rzuqna rizqan azim wa rizqan wasi wa ilmun nafi wa ilmun ladun wal karamati wa salamati wa afati fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berarti kan Nabi mengajarkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kalau berjamaah kan, ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang enggak bermanfaat? Ada Pak. Banyak teman-teman kita yang lulusan pesantren, ya niatnya Allah, sampai sekarang nggak bisa ngajar juga nggak bisa dakwah. Kenapa? Cuma jadi petani. Tapi yang di pesantrennya kadang-kadang cuma main-main aja gitu. Malah sekarang jadi ustaz terkenal gitu kan. Karena kehendak Allah tadi ada di balik itu rahasia. Jadi banyak jutaan orang, nggak semua diangkat derajat kita. Padahal kalau modalnya kan sama, belajarnya sama. Itu belajar. Perbanyak juga baca sholawat istighfar. Jadi setelah sholat tahajud baca istighfar. Yang paling pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, atau sayyidul istighfar. Baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca berapa kemampuan kita, 33 atau 100. Baru baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan sholawat, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa kita. Baca 1, Allah akan mengampuni dosa kita 10. Dengan sholawat, Allah akan mengangkat derajat kita 1 kali. Jadi artinya ini sholawat yang mudah-mudahan Bapak bisa lihat di situ. Bisa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah. La-nya artinya tidak ilahun. Beberapa ulama memang ada mengartikan gini, kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah dianggap kurang pas. Ada beberapa ulama mengatakan. Tapi yang pas katanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilahun itu sesembahan. Tapi kalau Tuhan, itu kalau Tuhan batu dianggap Tuhan apa Tuhan itu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dianggap ahli tafsir beberapa ulama dianggap kurang pas. Tapi kalau tidak ada sesembahan yang berat diibadahi kecuali Allah.
la ilaha illallah. Artinya kita tidak menyekutukan. Artinya iya karena butuh, iya karena selain hanya kepada aku menyembah dan hanya kepada minta pertolongan. Karena ini juga lagi saya dipusingkan juga di lingkungan kita lagi ngetren orang nggak percaya tadi, nggak mau sholat, minta pada Allah dan lain sebagainya. Malah lagi ngetren apa pencurian pakaian dalam wanita, identik untuk penglaris atau katanya untuk nyari kekayaan. Sebenarnya kan mudah gitu. Kita mengajarkan teman-teman kenapa. Coba ini kita ambil simpel. Bapak mau hajatan, punya masalah, sholatlah di sepertiga malam. Syukur kita mau hajatan contoh seminggu terus tiap malam mohon. Insya Allah. Berarti kalau kita hajatan itu masih turun hujan, bisa jadi orang itu nggak mau kita sama Allah gitu. Ini terbukti Pak. Mungkin Pak Trisno saksi itu waktu itu telepon Pak, malam ini saya mau hajatan. Kalau lihat tendanya ngeri Pak, begitu hujan berantakan pasti kursi, pasti basah makanan. Cuma saya bilang, coba Pak Trisno di malamnya seminggu sebelum hajatan sholat mohon hanya istighfar, minta ya Allah hajatan kami supaya berkah, selamat, hujannya kalau bisa jangan turunkan tempat kami. Kan kita minta boleh, ternyata berhasil. Kemarin teman-teman waktu reuni alhamdulillah kan, padahal musim hujan waktu di sana luar biasa kan. Begitu pada berdoa ya semua doanya, bukan kita kan cuma mengajarkan aja, menyampaikan. Sholat duha. Waktu saya hajatan anak saya di Batu Raden itu tempatnya kayak puncak Pak, bahkan ngadainya di gunung. Temen Pak Windu satu majelis bilang, Pak Ustadz nanti usahakan sholat duha 12 rakaat di tempat hajatan. Berangkat dari hotel ke daerah Batu Raden hujan Pak, kayak tempatnya itu kayak puncak, sehingga acaranya itu acara hajatan. Sudah kita masuk ruangan, alhamdulillah kita mohon pada Allah, benar Pak terjadi terang. Sebenarnya kita harus berani minta sama Allah ya, masalah rezeki, masalah anak kita. Allah cukupin. Ini sebagai bukan ijazah, artinya hadis Rasulullah, Bapak bisa dijadikan amalan. Mungkin satu hari habis sholat kita megang tasbih, kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita enggak lama itu Pak. Setiap hari selain istighfar baca 100. Baru ini insya Allah akan dijamin, istilahnya nih, jaminannya aman dari kemiskinan. Ya. Saya mohon maaf Pak, saya nggak seperti bapak-bapak kan masih pada punya kerjaan Pak. Tapi kenapa masih punya aktivitas? Dari anak, dari ada yang undang. Sekarang ya kita jujur aja, tiba-tiba Pak, tolong Pak, ada yang mau 3 hari, 7 hari. Kita sebagai ustadz kan kadang-kadang mimpin kan ada aja yang ngasih apa kan? 200, 300, 500. Kita jujur aja sampaikan, ternyata mau kasih kayak begitu gitu loh. Sekarang rezekinya Ustadz dari mana? Kalau Pak Najib masih narik, Pak Najib masih kerja, gitu kan. Jumat. Ada rezeki gitu kan. Allah cukupin, nyata sendiri. Bener Pak. Dari anak ngasih, sana ngasih, ada aja Pak. Itu artinya, ini saya bocorin pribadi, demi Allah saya mengamalkan istighfar itu konsisten. Bahkan ada, cuma mau tak kasih jamaah juga, ada 777. Itu pernah saya amali ba'da isya kurang lebih sampai jam 10. Allahumma firli dzanbi wa wasi' bidari wa barik li rizqi wa rafi'an darajat wa yadda ya Allahumma tafiq wa hidayah Allahumma wa bi hormatin nabiyil karim. 777 kali. Makanya ini saya juga lagi mikir mau ngamalin yang 4444 kira-kira duduknya kuat ya gitu. Mana jelas kalau sama. Banyak yang luar biasa. Termasuk teman kita, mungkin Bapak kenal teman kita Bapak Windu. Beliau seorang buncit konsisten sholat dua di masjid.
dia kan kalong ya. Begitu cerita sama saya terakhir, konsistennya itu sholat malam zikir setiap kalong. Sekarang beliau dipercaya pengusaha punya kapal ini penangkap ikan, dikasih mobil dinas Innova, gajinya 15 juta satu pengajian. Sebenarnya kita yang kurang kita gitu loh. Kalau hidup susah itu kenapa gitu kan? Ini kan kurang ikhtiar. kurang berdoanya gitu, banyak tidurnya kita. Ya ini amalan yang mudah. Ini Nabi kan nggak ngajari cuma la ilaha illallah al-malikul, makanya punya tasbih Pak, biar gak lengah kan. Kita lagi nunggu di bandara, ini kan tasbih aja, ya kan? Selesai. Apalagi nunggu 2 sampai tasbih. Malah yang ditonton tadi YouTube, TikTok, ada ini. Nah baik, saya ingin menyampaikan tadi, menambahkan ada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَلِتَّغَوْا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itu dalil khusyuk sholat. Surat Al-Mu'minun, Bapak boleh lihat ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maaf, ini ada WA, besok ada tugas pagi Pak. Ustaz besok mau di Kerajaan Batu. Ya. Siap. Siap aja. Ya. Masuk. Ampok kata Tristan. Ya. Jadi Allahul mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi artinya sholat luar biasa. Tapi untuk khusyuk nggak semudah yang kita bayangkan. Ada seorang ulama kalau ingin khusyuk, bayangkan Anda seolah-olah waktu sholat itu menghadap Ka'bah. Tapi pertanyaannya, kalau Bapak belum umroh, nggak bisa. Tapi kalau Pak Warna atau Bapak-Bapak yang sudah umroh bisa Pak. Kalau Bapak sholat, apalagi memejamkan mata gitu ya, roh Bapak itu seolah-olah dia sholat di depan Ka'bah, bisa dimutajam. Makanya itu goib itu seperti itu. Bisa kita lagi Allah Akbar, bayangan kita seolah-olah kita ngadep di Ka'bah. Tapi kalau Bapak belum kita bisa bayangkan kan. Nah ini luar biasa, goib itu seperti itu Pak. Jadi kita membayangkan surga sekarang belum bisa dibayangkan kayak apa. Tapi kalau Bapak membayangkan, wah Mekah itu kayak apa sih? Kalau gedungnya kita naik ke lantai 15, kalau orang kampung diceritain, wah Anda bohong, pasti begitu kan? Surga juga begitu, neraka juga karena goib. Dulu kita di kampung dikatakan, oh Jakarta kalau naik gedung sampai dia naik lift, nggak percaya Pak, karena belum pernah naik. Anda ngibul, Anda bohong. Tapi bagi yang sudah ngalami, ya sama Bapak atau ulama dikatakan kalau ingin khusyuk sholat seolah-olah ngadep ke Ka'bah. Mata kita arahkan ke tempat sujud. Di kanan kita surga, di kiri kita neraka. Di belakang kita malaikat Israfil. Nah itu insya Allah khusyuk. Karena Sayyidina Ali waktu Nabi Muhammad mengatakan ini surganya nanti buat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang sholat, begitu selesai sholat tetap kita dengar Pak, gak bisa juga. Yang dimaksud khusyuk itu apa? Ternyata di surat Al-Mu'minun itu orang yang khusyuk, orang yang menjaga ucapannya. Itu ayat 1 sampai 11.
Jadi sholat khusyuk sampai jatuh Pak, kita zikir sampai banyak yang melakukan gitu. Tapi kalau kita keluar dari rumah sudah berbuat maksiat, coba ada orang majelis zikir, alhamdulillah rekod yang salah ya, tapi mungkin itu individunya. Kita dengar bahkan masuk berita jamaahnya wanita dibilang kamu digauli suamimu yang suami bukan sholat seperti digauli binatang. Akhirnya dia dengan musiknya luar biasa. Karena tadi mengandalkan tadi zikir khusyuk tapi perbuatan maksiat masih dilakukan. Padahal kalau melihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 ini orang yang menjaga ucapannya. Bagaimana cara ucapannya? Bisa dilihat Pak. Jangan dilihat subahnya, jangan dilihat singgotnya, jangan lihat pensinya. Contoh saya manggil Bapak. Kamu bagaimana? Boleh nggak? Tersinggung nggak Bapak nih? Pak Renaldi saya bilang kamu. Tersinggung Pak Renaldi. Nggak boleh Pak. Panggil Bapak. Ya kan? Jadi itulah Nabi mencontohkan. Kenapa dibaca Sayyidina? Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, berilah kesejahteraan pada Tuhan kamu. Hormat. Biarpun muda dipanggil Mas. Coba kita lagi lewat mau nanya, Bang, lo tahu nggak alamat itu? Kalau dari apa orang? Kamu tahu nggak? Itu dianggap bahasa kamu nggak sopan. Panggil bapak, abah. Apalagi kita jadi ustadz kita. Ada orang tanya, kamu paham nggak? Sampai tunjuk-tunjuk nggak boleh. Perkataan, apalagi kata-kata goblok lah. Gara-gara itu ustadz yang terkenal saja sih bisa jatuh Pak kan? Gara-gara teh itu kan sudah diangkat, jatuhin oleh Allah gitu. Jadi jangan dikira sudah diangkat itu hebat gitu. Artinya tetaplah orang yang mukmin yang khusyuk itu orang yang menjaga ucapannya dan orang yang mengeluarkan zakat. Ini saya nggak bawa aturannya. Ini ada, saya lihat surat Al-Mu'minun Pak. Bapak bisa lihat ayat 1 sampai 10. Jadi biar ada oleh-oleh Bapak bisa lihat. Qatablahal mu'minun, sungguh berbahagia orang mukmin, orang beriman kita yakin. Yang kedua, alladzina hum fi sholatihim qasim, sungguh yaitu orang yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Jadi tidak usah ditafsirnya ya. Ini kita baca artinya. Yang kedua, kalau khusyuk itu alladzina hum fi sholatihim qasim, tadi orang yang khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhi dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Contoh yang tidak berguna itu ngomongin yang enggak manfaat ya. Ngomong yang enggak berguna itu, bahkan perkataan kasar, kotor. Yang ketiga, waladina hum li zakati fa'ilun, jadi orang yang zakat. Kalau pengen khusyuk di situ, artinya sholatnya sudah bagus, ditambah dia menjaga ucapannya, jadi dia juga membatalkan zakat. Jadi insya Allah itulah orang yang khusyuk. Walladzina hum li furujihim hafizun, jadi orang yang menjaga kemaluannya. Nah ini kemaluannya bagaimana Pak? Artinya kita ketemu wanita lagi, tapi kan bapak-bapak juga kalau kita lihat ketemu yang bukan mahramnya salaman masih pegang tangan. Sebenarnya dalam Islam nggak boleh. Kita jangan ngikutin kebudayaan, ya kan? Kita kalau ketemu wanita begini saja. Karena tangan ini kan juga Nabi sepanjang hidupnya belum pernah bersentuhan dengan wanita lain kecuali dengan istri dan anak. Cuma wah itu aliran apa nanti dibilang begitu kan? Jadi menjaga kemaluan itu kan aurat. Kita melihat wanita atau pakaian kita keluar rumah cuma pakaian kolor gitu kan pakaian laki-laki atau perempuan harus menutup aurat, apalagi istri kita. Saya jujur Pak, dulu istri saya kadang-kadang nggak mau pakai jilbab. Saya bilang saya nggak mau jalan kalau belum kamu pakai jilbab, nggak jadi pergi. Nah, akhirnya lambat tahun jadi terbiasa gitu kan. Berbeda dengan anak kita memang sekolahnya juga memang dari MTS, aliyah,
juga paham agama, ternyata itu pendidikan yang luar biasa kita punya anak. Jadi nggak usah disuruh, bahkan di rumahnya pun anak saya itu sekarang suaminya juga, mohon maaf ya, artinya dia agak ketat ikut belajar salafi gitu ya. Jadi rumah itu sampai pintu aja nggak boleh terbuka. Ini kadang-kadang kita punya istri, punya anak nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, bagaimana? Tanggung jawab kan dosanya luar biasa itu. Nah ini penting, itu yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu ma'lumin. Jadi kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak boleh, ya kan? Atau kalau dulu ada budak, sekarang kan nggak ada gitu. Kalau sesungguhnya mereka itu adalah supaya tidak tercela. Yang ketujuhnya, yang ketujuh ini pamanittaqa waro azalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Artinya yang orang berbuat yang tadi, kalau pengen kusuk syaratnya itu Pak, ada 11. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang, kalau pengen kusuk itu orang yang menjaga amanat dan menepati janji. Nah kalau kita punya utang kan biasanya janji, tepati janji. Kalau amanat gimana? Nah ini kayak kotak, kita dapat amanat, kira-kira kita mengkhianati dia amanat. Kita jadi pengurus yayasan mengkhianati dia amanat itu, ya kan? Hati-hati nih Pak. Ya kalau kewajiban kita yayasan bagaimana? Bikin laporan, karena itu amanat. Ini jelas ini, nggak semudah yang kita bayangkan. Ini artinya orang yang menjaga amanat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang beriman, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanat-amanat yang kutitipkan pada kamu, padahal kamu tahu. Amanat itu apa? Istri, anak, harta, yayasannya amanat Pak. Ya kan? Gak mudah Pak. Sebenarnya kita juga jadi ustaz paling ngeri Pak. Di akhir-akhir hayat, udah pensiun, terjebak cuma masalah gini gitu kan. Ya kalau cuma urusan polisi sih enggak ini, kalau urusan akhiratnya berarti kita. Makanya ayo kita kelola yayasan itu dengan profesional, transparan, jujur. Kalau memang hak kita, rezeki kita, silakan. Kan gitu Pak. Jadi ya mohon nanti ya kita setain bahwa pengawas harus kepada pengurus harian, bendahara harus buat laporan sekecil apapun, ya kan? Bahkan kita usuli dengan Pak Tatang ini, ya nambah dikit. Ada siar agama. Siar agama apa ya? Setiap bulan Pak, kan itu dimasukkan setiap bulan, umpama buat ustaz 200 kali 3 600, alhamdulillah kan? Nanti gratis. Gratis. Ya boleh, karena di anggaran dasar yang diajukan ke Kesbangpol ada namanya siar agama. Buat konsumsi umpama berapa? 400. Jadi nanti nggak perlu saweran lagi Pak, sudah ada dana dari itu. Kalau dana ibadatan kita nggak melanggar gitu. Betul Pak? Kita kan jadi dimakan murina gitu loh Pak. Baik baladina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang yang selalu mendawamkan sholat. Tadi sudah dibahas Ustaz Dhani, sholat berjamaah kita usahakan. Ya mungkin kalau kita dalam perjalanan ya kita maklumilah, kita jadi pengemudi susah juga Pak, tapi kita ada solusi. Contoh kita lagi dalam perjalanan di tol, berangkat jam 3, ternyata sholat asar hilang, bagaimana? Ya kan? Dapatnya Cibubur, kita sholat asar nanti hilang, atau maghrib hilang, gak mungkin kita nurunin penumpang. Karena dulu terjadi saudara kita Kalim Setiabudi begitu belajar lagi luar biasa kuatnya, penumpangnya suruh nunggu di seberang, kalau nggak salah di Fatmawati, akhirnya dikomplain. Jadi bawa penumpang karena pengen sholat tepat waktu, penumpangnya suruh nunggu, komplain. Jadi kita nggak mudah memang, apalagi menjadi pengemudi taksi dalam kondisi di jalan. Ya mudah-mudahan kita yang sudah
sudah enggak jadi pengemudi bisa lah insya Allah ya. Terima kasih Pak Irman, alhamdulillah sehat, luar biasa. Jadi itu Pak, ulaika humul warisun alladzina hum. Jadi orang yang mewarisi mereka itu alladzina, orang yang mewarisi surga firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang mengamalkan ini insya Allah berhak mendapatkan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu Pak, ini gambaran sholat yang khusyuk yang sebenarnya yang diharapkan Allah. Dan orang yang 11 tadi, Bapak boleh lihat nanti surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, bisa buka. Sekarang download di tafsirnya bisa juga kan. Karena kalau Bapak belajar seperti kata tadi Ustadz Dani, waktunya kita sudah usia kayak kita udah tua semua, udah susah gitu ya. Sekarang ya kalau syukur-syukur punya Al-Quran yang ada artinya dan tafsirnya, paling tidak kita memahami sedikit-sedikit. Terima kasih, mungkin itu saja yang Pak Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.